Saudara, jumpa lagi bersama saya di Talk Tari Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 28 Januari 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Permasalahan antara ahli waris dan perusahaan Sultan Rafli Mandiri masih menjadi perbincangan hangat. Pihak ahli waris tanah bantah telah terima penyelesaian masalah ganti rugi oleh perusahaan Sultan Rafli Mandiri. Permasalahan antara ahli waris dan perusahaan Sultan Rafli Mandiri masih menjadi perbincangan hangat. Saat ditemui tim Ketapang TV Jurnal, pihak ahli waris membantah adanya penyelesaian antara kedua belah pihak. Pihak berwajib pemerintah Kabupaten Ketapang sendiri telah menjadi fasilitator dalam memediasi antara pihak manajemen perusahaan dan ahli waris pemilik tanah untuk mendapatkan keputusan dalam penyelesaian masalah. Kami keluarga besar ahli waris pemilik tanah sekaligus pemilik awal perusahaan Sultan Rafli Mandiri ini mengucapkan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ketapang yang telah menjadi fasilitator kami dalam memediasi antara kami ahli waris dengan pihak manajemen. Nah, akan tetapi dalam mediasi tersebut berujung deadlock karena apa yang kami usulkan terhadap manajemen tidak satu pun ditanggapi secara positif oleh pihak manajemen. Nah, bahkan dalam usulan kami kan meminta agar manajemen transparansi terhadap kami, mengingat di dalam manajemen itu adalah hak-hak kami yang selama ini tidak terpenuhi. Tetapi pihak manajemen tidak bisa merealisasikan apa yang kita harapkan. Malah kita hanya akan diberikan semacam uang tunggu sebesar 200 juta per bulan dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi kami merasa ini adalah deadlock. Berdasarkan salah satu keterangan dari pihak manajemen Sultan Rafli Mandiri dalam hal di sini adalah Bapak Ade Lili Mulyana, jabatannya sebagai HRGA. HRGA itu sama dengan HRD dalam sebuah perusahaan yang menyatakan bahwa PT Sultan Rafli Mandiri sudah menyelesaikan persoalan dengan ahli waris pemilik lahan yang seperti diberitakan sama ini. Nah, saya sebagai perwakilan dari ahli waris menyatakan bahwa hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 28 Januari 2021. Sampai hari ini belum ada penyelesaian persoalan antara manajemen Sultan Rafli Mandiri dengan pihak ahli waris. Jadi berita yang disampaikan, keterangan disampaikan oleh Bapak Ade Lili Mulyana itu adalah berita yang tidak benar, dan kami dari pihak ahli waris akan mengambil langkah hukum dan akan melaporkan yang bersangkutan dengan tuduhan membuat keterangan palsu. Ya. Tim Ketapang TV Jurnal masih menunggu konfirmasi hal tersebut dari Sultan Rafli Mandiri, perusahaan pertambangan emas yang berlokasi di Dusun Muatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di Talk Tari Mauludea, Edi Tamrin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demi membangun desa dan mewujudkan desa mandiri, pemerintah desa Payakumang mengembangkan badan usaha milik desa karya mandiri di berbagai unit usaha yang berguna membantu perekonomian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, seperti pemerintah desa Payakumang Kabupaten Ketapang, yang mengembangkan berbagai unit BUMDes di masa pandemi ini demi membantu kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dengan sebutan BUMDes Karya Mandiri Lestari, pemerintah desa Payakumang mengembangkan unit usaha seperti pasar desa, unit usaha air kemasan, gas LPG, dan TV kabel.
BUMDes Karya Mandiri Lestari ini juga telah menjadi sumber penghasilan pendapatan asli daerah yang hasilnya digunakan untuk bantuan kepada masyarakat desa yang kurang mampu dan yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19. BUMDes Karya Mandiri Lestari juga pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Bupati Kabupaten Ketapang sebagai desa terbaik kedua dalam penilaian kinerja dan klasifikasi BUMDes di Kabupaten Ketapang tahun 2020. Untuk program dari pemerintah Desa Payakumang saat ini memang kami fokus ke pengembangan unit usaha BUMDes, pengembangan BUMDes di desa karena itu merupakan program unggulan dan itu merupakan program dari pemerintah pusat dalam membantu perekonomian di desa dan sebagai penghasil PAD dari desa itu sendiri. Untuk unit usaha BUMDes di Desa Payakumang itu saat ini masih 4 unit usaha yang sudah berjalan. Yang pertama pasar desa, kemudian pengalokasian gas LPG, kemudian air kemasan galon, dan TV kabel. Untuk bantuan yang selama ini kita menghadapi masa pandemi COVID-19 dan pasca pemulihan ekonomi menghadapi masa pandemi COVID-19 kemarin, dari dana desa kita mengalokasikan untuk bantuan guru-guru PAUD, kemudian bantuan guru-guru keagamaan, guru-guru ngaji, dan bantuan siswa tidak mampu dan anak-anak miskin. Itu kita anggarkan bantuan dari dana desa. Ya, mudah-mudahan nanti BUMDes yang kami dirikan di Desa Payakumang ini yang pertama ke depan bisa mengangkat perekonomian masyarakat di desa dan bisa menambah penghasilan asli desa, di mana nanti bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Payakumang. Harapannya, BUMDes Karya Mandiri Lestari ini dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Payakumang serta menjadi penghasil pendapatan daerah di desa. Paulina Piling, Muhammad Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Masyarakat Desa Kumpai Raya, Kabupaten Kuburaya, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kuburaya. Warga meminta DPRD Kabupaten Kuburaya menyampaikan aspirasi mereka kepada Bupati Kuburaya terkait pemekaran Desa Kumpai Raya menjadi Kecamatan Kumpai Raya. Sejumlah masyarakat Desa Kumpai Raya kini mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kuburaya Kamis 28 Januari 2021. Kedatangan sejumlah warga ini mendesak anggota DPRD Kuburaya menyampaikan aspirasi warga kepada Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan. Warga menilai jika Bupati telah ingkar janji terkait janji politik yang sebelumnya berjanji akan memekarkan Desa Kumpai Raya menjadi salah satu kecamatan Kumpai Raya. Menurut warga, usulan Kumpai Raya menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Kuburaya sebenarnya sudah sering diusulkan oleh warga kepada pihak eksekutif dan legislatif. Namun hingga sampai saat ini tidak pernah direalisasikan. Akibatnya berdampak pada administrasi pembangunan yang tidak merata. Selain itu, warga juga menilai jika saat ini pemerintah Kuburaya telah menganaktirikan masyarakat di wilayah Desa Kumpai Raya. Telah diperjuangkan dari tahun 2004 sehingga pemerintahan yang berjalan 13 tahun ini tidak ada niat baik untuk menjadikan Kumpai Raya menjadi kecamatan. Maka dari itu pada hari ini kami menagih janji Pak Bupati yang pada waktu itu tim pemekaran Kabupaten Kuburaya supaya kecamatan Kumpai Raya ini dihandle dulu. Yang beralun besar yaitu Kabupaten Kuburaya untuk memekarkan. Apabila kemarin itu kecamatan Kumpai Raya dimekarkan, berarti Kabupaten Kuburaya tidak termekarkan. Maka dari itulah janji Pak Bupati waktu itu yaitu skala prioritas untuk kecamatan Kumpai Raya dimekarkan. Kalau kami mengusulkan sudah berulang kali Pak. Jadi mulai tahun 2004 itu sebenarnya kami sudah mekar bersama dengan kecamatan Segedung, Seneniang dan kecamatan Buadir. Tapi pada waktu itu ada yang lebih besar lagi yaitu Kabupaten Kuburaya. Masalah usulan itu Pak, itu sudah jelas dari tahun 2016, 2017, 2018. Ternyata eksekutif itu mungkin meniadakan kecamatan Kumpai Raya itu salah satu yang sangat
krusial, yaitu Kecamatan Kumpaya Raya itu sangat penting, Pak. Selakunya rentang kendali urusan administrasi, pembangunan yang tidak berkeadilan, itu jadi salah satu kami menuntut pada hari ini supaya Kecamatan Kumpaya Raya itu dimekakan sesegera mungkin. Minimal itu 6 bulan ke depan setelah kami audiensi. Insya Allah, Pak, dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuburaya ini respon sangat positif sekali. Nah, tinggal kemauan dari eksekutif. Apakah eksekutif ini sesegera mungkin menyelesaikan tapal batas yang jadi kendala Kecamatan Kumpaya Raya ini? Saya rasa kalau seandainya tapal batas itu berlalu-lalu, kami minta dengan Pak Bupati sesegera mungkin mengeluarkan regulasi atau peraturan Bupati untuk menyelesaikan tapal batas desa yang kami tinggalkan ini. Dan itu kewajiban dari domainnya eksekutif, bukan domainnya tim pemekaran. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kuburaya Suharso mendorong pemerintah kabupaten sesegera mungkin melengkapi semua persyaratan yang menjadi kendala dalam pemekaran Kecamatan Kumpaya Raya saat ini. 3 persyarat ya, persyaratan dasar, persyaratan teknis, persyaratan administratif. Nah, di persyaratan itu beberapa yang harus dipenuhi oleh pengusul. Nah, ternyata apa yang pernah disampaikan kawan-kawan pembentukan Kecamatan Kumpaya Raya ini telah diajukan ke provinsi, terdapat beberapa koreksi yang harus diperbaiki. Nah, tentu saja kalau ini belum diperbaiki, dikhawatirkan juga tidak memenuhi syarat yang menjadi usulan sebuah pembentukan kecamatan itu. Nah, masyarakat mungkin dengan apa yang mereka sampaikan tentu wajib mempertanyakan. Eksekutif juga begitu, wajib menjelaskan apa yang menjadi tupoksi dari tim pembentukan kecamatan ini. Nah, hari ini kami hadir sebagai mediator memfasilitasi bahwa mengembalikan kepada tupoksi itu baik ke tim pembentukan kecamatan maupun eksekutif yang menjadi ranah mereka. Nah, kekurangannya tim pembentukan kecamatan harus melengkapi. Sebaliknya eksekutif yang menjadi tupoksi mereka, salah satunya adalah berkaitan tapal batas itu memang harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Tentu saja peraturan yang mengikatnya. Sungguh pun demikian, di dalam beberapa peraturan perundang-undangan itu, apabila sudah dilakukan beberapa kali mediasi, pada akhirnya tidak ditemukan titik temu, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati bisa mengambil kebijakan keputusan. Nah, kita berharap jangan sampai berlarut, pemerintah daerah melalui Bupati harus berani mengambil keputusan. Warga berharap agar Bupati tepat janji. Selain itu, warga juga menegaskan apabila dalam waktu dekat Bupati Kuburaya dan pemangku kebijakan lainnya tidak mengambil langkah menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, maka warga akan terus melakukan aksi lebih besar agar aspirasi mereka segera dikabulkan. Dari Pontianak, Tiara Nandika, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Kami keluarga besar Ketapang Multimedia mengucapkan Dirgahayu ke-64 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat maju dan inovatif. Terima kasih dan sampai jumpa.